Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah. Di sini saya sebagai pemateri pertama ingin memaparkan materi yang akan kami bawakan, yaitu asuhan keperawatan dengan mioma uteri. Nah, adapun definisi dari mioma uteri yaitu neoplasma jinak yang berasal dari miometrium jaringan ikat yang menumpanginya. Disebut juga dengan fibromioma, leomioma, dan fibroid. Mioma uteri merupakan tumor jinak yang paling banyak terjadi di organ reproduksi wanita. Tumor jinak tidak terjadi sebelum menars, setelah menopause. Hanya kira-kira 10% mioma yang masih tumbuh. Selanjutnya ada klasifikasi yang terbagi menjadi 3, yaitu mioma submukosa, yaitu berada di bawah lapisan endometrium dan menonjol ke dalam kavum uteri, dapat tumbuh bertangkai dan dilahirkan melalui serviks. Mioma intrameral, yaitu berada dalam dinding uterus di antara serabut miometrium. Mioma subserosum, yaitu tumbuh keluar dinding uterus sehingga menonjol pada permukaan uterus, diliputi oleh lapisan serosa. Tanda dan gejala. Gejala-gejala yang muncul akibat mioma uteri sebagai berikut. Yang pertama, umumnya asimptomatik, 2 tumor massa, 3 perdarahan, 4 nyeri, 5 gejala penekanan, 6 lemah dan pusing-pusing. Komplikasi mioma uteri yaitu yang pertama, aborsi spontan yang berulang, persalinan prematur, malposisi janin. Yang kedua, anemia sekunder akibat perdarahan yang berlebihan. Yang ketiga, konferensi kandung kemih. Yang keempat, infeksi jika tumor menonjol keluar lubang vagina. Yang kelima, infertilitas sekunder. Yang keenam, obstruksi usus. Yang ketujuh, perlekatan pasca myomectomy. Faktor risiko. Yang pertama, umur, riwayat keluarga, obesitas, paritas, dan fungsi ovarium. Baiklah, saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu asuhan keperawatan. Dalam asuhan keperawatan yang pertama itu ada pengkajian. Pengkajian terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, keluhan utama, riwayat reproduksi haid dan hamil, data psikologi, dan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik di sini terbagi atas 6 bagian. Yang pertama, tingkat kesadaran, tanda-tanda vital, status sirkulasi, status respiratori, status urinari, dan status gastrointestinal. Selanjutnya yaitu ada diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan yang pertama itu perkusi perifer tidak efektif berhubungan dengan penurunan konsentrasi hemoglobin. Dengan kriteria hasil, yang pertama denyut nadi perifer meningkat, yang kedua warna kulit pucat menurun, yang ketiga akran membaik, dan yang keempat turgor kulit membaik. Adapun intervensinya, yang pertama periksa sirkulasi perifer, yang kedua monitor panas, kemerahan, nyeri atau bengkok pada ekstremitas, yang ketiga hindari pemasangan infus atau pengambilan darah di area keterbatasan perifer, dan yang keempat anjurkan berolahraga rutin, dan yang kelima anjurkan minum obat pengontrol tekanan darah secara teratur. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologi. Kriteria hasilnya, yang pertama keluhan nyeri menurun, yang kedua meringis menurun, yang ketiga gelisah menurun. Adapun intervensinya, yang pertama identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri. Yang kedua, identifikasi skala nyeri. Dan yang ketiga, berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi nyeri, seperti teknik relaksasi tarik nafas dalam. Yang keempat, jelaskan strategi meredakan nyeri. Yang kelima, kolaborasi pemberian analgetik jika perlu. Diagnosa ketiga, yaitu ansietas berhubungan dengan kurang terpapar informasi. Adapun kriteria hasilnya, yang pertama verbalisasi khawatir akibat kondisi yang dihadapi menurun, yang kedua perilaku gelisah menurun, yang ketiga perilaku tegang menurun, dan yang keempat konsentrasi membaik. Intervensinya yaitu yang pertama identifikasi saat tingkat keansietas berubah, yang kedua dengarkan dengan penuh perhatian,
Yang ketiga, jelaskan prosedur termasuk sensasi yang mungkin dialami. Yang keempat, informasikan secara faktual mengenai diagnosis, pengobatan, dan prognosis. Yang kelima, latih teknik relaksasi seperti teknik relaksasi tarik napas dalam. Adapun implementasi keperawatan, yaitu pelaksanaan keperawatan merupakan perwujudan dari perencanaan keperawatan yang telah disusun. Proses pelaksanaan tindakan keperawatan dilakukan secara mandiri dan kolaborasi dengan tim kesehatan lainnya. Sebelum melakukan, perlu meninjau kembali keadaan dan kebutuhan klien dengan mengacu pada diagnosa keperawatan. Yang terakhir, evaluasi keperawatan merupakan langkah terakhir dari proses keperawatan untuk mengetahui sejauh mana tujuan dari rencana keperawatan tercapai. Evaluasi ini dilakukan dengan cara membandingkan hasil akhir yang teramati dengan tujuan dan kriteria hasil yang dibuat dalam rencana keperawatan.